tanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Bapak Ibu pemirsa Sahayatri 80. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, serta dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, Bapak Ibu, para sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran usahanya, dimudahkan rezekinya. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami akan kembali membahas Mama Gufron yang sekarang lagi viral-viralnya, lagi booming-boomingnya di beberapa media, terutama di TikTok dan YouTube. Di konten kali ini Mama aku akan memberikan video dari Mama Gufron yang mengatakan bahwasannya semua agama masuk surga, tergantung dari gardunya masing-masing. Mari kita simak videonya. Tanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Yang lain pasti protes. Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci. Salah, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, seperti itu. Nah ya, yang perlu diketahui, kalau dikatakan ada nabinya masing-masing, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya itu agamanya satu, yaitu agama Islam. Sesembahannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman syariatnya yang berbeda karena disesuaikan dengan zaman nabi masing-masing. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang menyempurnakan syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Tidak berarti nabi-nabi sebelumnya itu beda agama dengan Nabi Muhammad, karena agama yang sebelumnya itu masih belum namanya itu masih belum disampaikan dalam kitab-kitab para nabi. Tapi sebetulnya namanya itu adalah juga nama Islam. Ya. Itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Mama Gufron itu kurang tepat ya. Kalau semua agama masuk surga, yang benar semua umat nabi dari nabi sebelumnya itu masuk surga. Kalau semua agama itu tidak benar, karena semua agama ya. Kalau dikatakan semua agama itu tidak benar, karena agama itu ada yang mengajarkan kesyirikan, termasuk kepada agama Kristen yang menuhankan manusia
menganggap manusia sebagai Tuhan. Itu sejelas kesyirikan dan bertentangan dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan agama itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jelas bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian agama lain itu jelas agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Juga dalam ayat lain Allah berfirman, Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka agama tersebut tidak diterima oleh Allah. Jadi hanya agama Islam. Berarti hanya agama Islam, hanya umatnya agama Islam yang masuk surga, yang lain adalah masuk neraka. Itu. Ini juga ada tanggapan dari muridnya Mama Gufron yang memperjelas apa yang pernah disampaikan oleh Mama Gufron. Mari kita simak penjelasannya. Semua agama ini masing-masingnya ada gardu. Nabinya siapa? Nah, ini orang yang tidak teliti. Kalau diputar secara detail, coba dengerin. Gardunya ikut Nabi siapa? Memang betul. Cuman tadi dikatakan semua agama. Padahal Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, dari zamannya Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, itu Tuhannya sama. Tuhannya satu. Tauhidnya sama, yaitu tauhid mengesahkan Allah. Maka tidak bisa dikatakan semua agama. Karena agamanya Nabi Muhammad dengan agama Nabi-Nabi sebelumnya itu sama. Cuman beda syariat. Ya, itu yang perlu diluruskan. Nah, itu yang menjadi batasan yang harus difahami. Dan beliau juga sangat ikhtiyat. Tidak mengatakan agama yang lain seperti Nasrani atau Buddha, Hindu, Katolik dan sebagainya. Tidak. Artinya di situ ada pahala besar. Baiklah ya, yang jelas-jelas yang disampaikan Mama Gufron itu semua agama. Tadi tidak dijelaskan ya. Nabi-nabi sebelumnya itu agamanya satu, yaitu agama tauhid mengesahkan Allah. Cuman tidak disebutkan nama agama Islam, padahal itu agama Islam. Kalau agama-agama selain Islam yang sekarang ini, yaitu Nasrani, Yahudi, itu kan bukan mengikuti ajaran Nabi yang sebelumnya sudah ada banyak perubahan. Tuh, kita lanjut. Surga yang dimiliki selagi dia mengikuti gardunya yang disebut nabinya siapa, kata Abuya. Tapi ini sejarah. Andai kata Abuya Mama Gufron mengatakan itu secara hak, artinya semua agama yang berbeda-beda itu kemudian menjadi jalan masuk surga, gak mungkin Abuya Mama Gufron ini mengislamkan beberapa orang yang non muslim. Itu harus dicatat. Artinya ketika ada orang yang ingin taubat kembali kepada jalan Allah, bahasanya mu'allaf, ya diislamkan oleh Abuya Mama Gufron. Artinya itu jawaban. Ketika dulunya mereka itu Nasrani kek, ketika mereka itu Yahudi, Majusi, kalau kembali kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tentunya masuk surga. Gitu, Makanya dikaji sedikit pemahamannya. Beliau mengatakan kan siapa nabinya, kan begitu. Nah sekarang khatamun nabiyin, siapa nabinya? Ya Nabi Muhammad. Dan saya rasa yang disampaikan oleh Abuya ini kalimatnya inna dina indallahil Islam, kan begitu. Dan pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah terjadi ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada baginda Rasulullah. Kayaknya ini lebih alim muridnya daripada gurunya, lebih berilmu muridnya daripada gurunya. Itu, ini janggal ini ya, ada kejanggalan ini ya. Itu. Ini makanya kita harus hati-hati kepada orang, berguru pada orang itu hati-hati. Saya malah menyaksikan keilmuan dari Mama Gufron ini ya. Saya ikuti channel-channelnya, kok apa namanya ya, dari logatnya, kemudian dari intonasinya dia berbicara, itu kayaknya kosong gitu loh.
yang dibaca cuman inna maqoli inna, yang inna maqoli inna itu saja. Kayaknya kosong ilmunya itu loh. Kita lanjut dulu sampai selesai. Oleh Abuya ini tidak menyalahi dari ayat ini, karena beliau tidak menyebut agama apa. Cuman beliau ya masing-masing ada gardunya, tinggal dilihat nabinya nabi siapa yang diikutin, kan begitu. Dan kita tahu yang menjadi khatamun nabiyyin ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan akhirnya Betul. Yang dijelaskan oleh Gus Ubat betul. Tapi Mama Gufron ini bahasa yang bisa kita dengar, yang kita terima cenderung menyesatkan umat ini, teman-teman. Ya, kita lanjut. di framing, wah ini seakan-akan semuanya masuk Islam. Padahal Allah sudah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Semua agama ini tidak ada yang diterima kecuali agama Islam. Diadukan dengan kalimat itu, dengan firman itu. Nah ini yang na'udzubillahi min dzalik. Gitu ya. Nah ini akan saya urai. Ada sejarah ketika Salman Al-Farisi beliau bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana pertanyaan beliau? Nah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Gitu kan? Qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berkata haddatsana Abi, diceritakan dari bapaknya. Haddatsana Umar bin Abi Al-Adani. Haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahid qala qala Salman radhiyallahu anhu sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'ahum fadzakartu min salatihim wa ibadatihim. Salman pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, menurut panjenengan itu bagaimana mengenai agama-agama selain agama Islam yang dulu saya pernah berada di dalamnya? Kan dulunya kita tahu Salman juga sebelum memeluk Islam agamanya kan non muslim, kan begitu. Bahkan Salman Al-Farisi ini menceritakan kepada Kanjeng Nabi cara ibadahnya mereka, cara peribadatannya mereka. Akhirnya fanuzilat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Itu kan? Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Setelah Salman Al-Farisi itu bertanya kepada Nabi mengenai orang-orang yang tidak masuk Islam dan diceritakan cara ibadahnya mereka yang dulu Salman pernah berada di dalam agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan ayat ini. Tapi harus hati-hati ya menerjemahkannya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara atau Nasrani, dan orang-orang Sabiin, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan begitu. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka baginya akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa sedih atas mereka. Nah, ayat ini di sini sudah dijelaskan. Kalimat ini tidak termasuk nasikh mansuh karena matan tekstualnya memang tidak menyalahi aturan. Dan ayat ini bukan mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, Sobiin kemudian nanti mendapatkan surga. Tidak. Maka dibaca dulu syarahnya. Dan ini gak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Abuya sebenarnya. Kita harus pandai mensyarahi dari apa yang dikatakan beliau. Makanya beliau mengatakan Abuya ikut Nabi siapa. Nah ayat ini penjelasannya. Kita lihat di dalam ayat ini. Terus kemudian nuzilat fi ashabi Salman Al-Farisi baina huwa yuhadditsun Nabiy sallallahu alaihi wasallam idz dzakara ashabahu fa akhbarahu khabarahum faqala kanu yusalluna wa yasumuna wa yu'minuna laka wa yashhaduna annaka satab'atsu nabiyyan falamma faraga Salmanu min sanaihi alaihim qala lahu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya Salmanu hum min ahlin nar. Ini jawaban ya. Ayat ini diturunkan ketika Salman Al-Farisi menceritakan sahabat-sahabatnya yang waktu itu agamanya belum masuk Islam, cerita kepada Kanjeng Nabi. Di pertengahan cerita akhirnya turunlah ayat tersebut, kan begitu. Bahkan kata Salman, dan mereka ini yang agamanya Yahudi, yang Nasrani, yang Majusi, mereka itu menyaksikan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman, yakni Muhammad, gitu kan. Akhirnya falamma faraga Salman min sanaihi alaihim qala lahu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya Salman hum min ahli nar. Dijawablah oleh Kanjeng Nabi, wahai Salman, walaupun mereka percaya kepada saya, punya ibadah, tapi tetap mereka ahli neraka.
ketika tidak mengikuti syariatku. Nah, ini diperjelas ya. Terus kemudian fashtadda dzalika ala Salman. Nah, hal tersebut membuat kaget Salman Al-Farisi. Fa anzalallahu hadhil ayata fakana imanul yahudi annahu man tamassaka bit taurati wa sunnati Musa alaihi salam hatta jaa Isa falamma jaa kana man tamassaka bit taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yad'uha wa lam yattabi' Isa kana halikan. Ingat, dalam ayat tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan Yahudi di situ adalah orang-orang yang dulunya memegang teguh ajaran Taurat, mengikuti sunnahnya Nabi Musa, dan itu paripurna selesai sampai datangnya Nabi Isa. Artinya orang Yahudi, agama Yahudi yang mengikuti Nabi Musa pada waktu itu, yang berpedoman dengan Taurat, yang sudah sampai kepada Nabi Isa, ajarannya mereka harus ikut Nabi Isa. Itu yang benar. Begitu. Nah, andai kata orang Yahudi yang waktu itu pemegangnya kepada Taurat, tapi ketika sudah di fasenya zamannya Nabi Isa yang terutus, kemudian tidak mengikuti aturannya Injil pada waktu itu atau aturan sunnahnya Nabi Isa, maka termasuk halikan, rusak. Artinya ada kurun, gitu ya. Ada kurun di mana ayat ini ditempatkan, bukan pada saat ini. Terus kemudian, wa imanun nasara anna man tamassaka bil injili minhum wa syara'i Isa kana mu'minan maqbulan. Nah, kemudian keimanannya orang Nasrani adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Injil dan syariatnya Nabi Isa. Nah, maka mereka termasuk orang yang beriman dan diterima. Hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sampai datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum wa yad'u ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Maka barang siapa yang tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Muhammad, dan kemudian mereka meninggalkan apa-apa sunnah dari Nabi Isa, maka termasuk orang yang rusak. Maka ayat tersebut bisa kita simpulkan, kalau agama Yahudi itu pedomannya adalah Taurat, memegang agamanya Nabi Musa. Kemudian kalau Nasrani berpegang pedomannya adalah Injil, mengikuti syariatnya Nabi Isa. Nah, sementara sekarang kita Islam pedomannya Al-Quran, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita simpulkan ayat ini adalah bagi orang-orang yang agama Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, kalau dia kembali kepada ajaran, artinya kepada agamanya Nabi Muhammad yang disebut dengan Islam, ya tetap mereka akan mendapatkan surganya Allah. Yang seperti itu yang benar, ya harusnya jelas seperti itu apa yang dipakai Mama Gufron, tapi yang Mama Gufronnya tidak seperti itu tadi menyampaikannya. Tapi kayaknya memang tidak ada apa-apanya Mama Gufron ya, tidak ilmunya itu tidak nampak ya, yang nampak ya makoli inna. Sudah jelas dari cara bicaranya itu sudah beda dengan ini, dengan Gus Ubat ini. Tapi saya sangat disayangkan kalau Gus Ubat itu sangat mendukung dengan Mama Gufron. Ya kan aneh, orang berilmu kok malah itu maksudnya. Yang disampaikan Gus Ubat sangat jelas, sementara yang disampaikan oleh Mama Gufron itu justru bisa menyesatkan umat Islam, yang masih awam seperti itu. Bapak, Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, ya, sudah jelas yang telah disampaikan oleh Gus Ubat, walaupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mama Gufron tadi ya. Yang disampaikan Mama Gufron tadi ya memang bisa menyesatkan bagi kaum awam, betul-betul awam ya, tidak mengerti, bisa menyesatkan ya. Ya memang perlu penjelasan ya. Kalau yang disampaikan Gus Ubat itu sangat jelas seperti itu. Sampaikan Mama Gufron itu menyesatkan umat Islam kalau tidak dijelaskan ya. Jelas salah disampaikan semua agama masuk surga, itu jelas salah, bertentangan dengan firman Allah, inna dina indallahil
Islam seperti itu. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.